Shalom, selamat pagi semuanya. Saya menyapa rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama live YouTube iCallSee yang ada di manapun saja, tidak terbatas tempat, tidak terbatas kota, dimanapun berada. Saya menyapa semua yang bergabung di YouTube. Selamat pagi, terima kasih untuk waktu yang diberikan sudah bergabung bersama dengan kami di acara atau program iCallSee online yang pertama Leaders Talk dengan membahas tema What to do in the time of crisis from various perspective. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang buat kita semua yang sudah bergabung di YouTube. Untuk meramaikan YouTube bisa menulis di kolom YouTube komen, katakan kata-kata sapaan yang baik, bisa tuliskan nama dan kota asal. Yang kedua, nanti selama acara mengikuti, silakan follow, subscribe, dan like akun sosial media iCallSee. Kami punya YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jadi selama sesi saya mendorong semua peserta yang memiliki pertanyaan, yang memiliki concern tertentu tentang topik yang sedang dibicarakan, silakan jangan ragu untuk tuliskan di komen yang ada di kolom komen di YouTube. Nanti di sesi terakhir kita akan membahas atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke para narasumber kita. Sangat menarik, siang hari ini kita akan mendengarkan perspektif yang berbeda dari tiga orang narasumber yang nanti akan saya perkenalkan. Kita akan segera mulai. Kita percaya bahwa ketika kita bersekutu bersama, 2-3 orang berkumpul dimanapun kita, tidak peduli kita ada di mana, Tuhan hadir. Dan itu kita akan mulai dalam doa, kemudian saya akan menyerahkan kepada Taufer dan Krisman dari Remarkable Worship untuk bahwa kita masuk dalam satu pujian, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendapatkan berkat dari program ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik hari ini kami boleh ada, berkumpul lewat media, lewat teknologi yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan acara ini supaya acara ini jadi berkat, dan pada akhirnya namamu yang dipermuliakan. Banyak orang diinspirasi, banyak orang dikuatkan, banyak organisasi dikuatkan Tuhan, supaya acara ini boleh sesuai dengan kehendak dan hati Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan, tolong kami supaya kami boleh teduhkan hati kami, fokuskan pikiran kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian dari hati kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ini kami datang dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Lord, we come to you. Oh, Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know weaknesses I see in me will be stripped away.
oh Lord, hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, and there's a way I rise up like eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on, in the power of your love. Oh, and I will soar with you. Your spirit leads me on, in the power of your love. Oh, hallelujah. With your power, oh Lord, we come to you to worship you, to honor you. Oh, oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan imanmu katakan, Yesuslah kekuatan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau sumber kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Wow, puji Tuhan. Saya percaya ini jadi doa dan ini yang kita imani bersama bahwa Yesus kekuatan kita. Amin semuanya. Sekali lagi saya menyapa yang baru bergabung di YouTube. Luar biasa, banyak sekali yang hadir dari Bandung, dari Medan, dari Jogja, dari Sydney, dari Aceh, dari Malaysia juga bergabung, dari Bandung, dari Sidoarjo. Cukup banyak
Selamat datang semuanya. Silakan tulis di komen nama untuk berinteraksi, nama, asal gereja, kota yang terpenting supaya kita bisa saling berinteraksi. Kita akan segera mulai Leaders Talk kita siang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sekarang apa yang sedang terjadi. Seluruh dunia mengalami krisis. Bukan hanya seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat, tidak peduli latar belakang sosial, budaya, ekonomi, hampir seluruh lapisan masyarakat, apapun latar belakangnya, sedang mengalami krisis yang sama. Kita mengalami masalah yang sama. Bahkan seluruh organisasi dalam bidang apapun, profit, non-profit, swasta, pemerintah, sosial, keagamaan, semuanya juga sedang mengalami krisis yang sama. Nah, krisis ini seringkali, dan saya yakin saat ini banyak menyebabkan trauma, stres bagi setiap individu, bagi setiap organisasi. Nah, respon kita sebagai manusia ketika kita mengalami krisis atau stres hanya ada dua, fight or flight. Kita fight, kita bertarung, kita melawan, kita berjuang, atau kita lari. Nah, di iCalls kami percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya mahal, kita harus fight. Karena Tuhan beserta kita. Nah, acara siang hari ini dirancang, dibawakan oleh iCalls, karena iCalls juga percaya bahwa untuk bisa fight, setiap pribadi, setiap individu harus mulai dengan cara pikir yang siap fight. Cara pikir yang benar. Nah, program ini diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan kekayaan pola pikir dan perspektif. Seperti disampaikan tadi, bukan hanya satu pihak, satu latar belakang yang mengalami, tetapi banyak dan seluruhnya mengalami. Nah, kita akan mendengarkan perspektif yang berbeda dari 3 orang narasumber kita yang sudah datang bergabung bersama kita di online siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Cawir Ginting, beliau seorang entrepreneur, wirausaha di bidang energi, tapi beliau juga adalah founder pendiri dari iCalls yang punya hati untuk memberkati banyak orang dan gereja Tuhan. Pak Cawir Ginting, selamat datang. Posisi sedang di Depok. Salam untuk Depok. Yang kedua pembicara kita adalah Bapak Sulaiman Tarigan, ada di Tangerang. Beliau adalah seorang praktisi keuangan yang banyak menangani terjun langsung berhubungan dengan keuangan. Hari-hari ini keuangan menjadi salah satu isu yang utama selain kesehatan ya. Keuangan menjadi isu yang utama. Kita berharapkan ada mendapatkan masukan perspektif dari Pak Sulaiman dari Tangerang. Yang ketiga dari hamba Tuhan, Gembala, Pendeta dari Bandung, Pastor Nala Widya dari Gereja ICC Bandung. ICC juga ada di Jakarta dan Sydney. Pastor Nala juga akan membagikan perspektif hamba Tuhan bagaimana menghadapi krisis ini. Jadi apa yang kita harapkan dari siang hari ini, para narasumber kita akan membagikan bagaimana narasumber kita dengan latar belakang yang berbeda memandang, melihat krisis ini, dan kemudian lewat latar belakang perspektif mereka, apa yang perlu dilakukan di masa krisis ini dari kacamata yang berbeda. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Cawir Ginting. Beliau punya kacamata sudut pandang entrepreneur, wirausaha. Kita tahu wirausaha juga banyak terdampak. Beliau akan menyampaikan perspektifnya. Silakan Pak Cawir. Selamat pagi Indonesia. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah join dalam iCalls Talk pada hari ini. Semua kita mengalami masalah. Seperti tadi sudah disampaikan para moderator, tidak ada yang tidak mengalami masalah. Kami sebagai pengusaha juga sangat terdampak dengan hal ini. Apa yang bisa kita sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin gereja, pemimpin dari keluarga, atau bahkan sebagai pemimpin diri sendiri, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa sulit seperti ini? Paling sedikit ada 3 hal yang akan kita alami pada masa-masa sulit ini. Yang pertama adalah krisis akan
memaksa kita untuk melakukan perubahan. Krisis akan mendorong kita untuk melakukan perubahan. Tentu pertanyaannya adalah apakah kita akan berubah ke arah yang positif atau kita berubah pada arah yang negatif. Pada masa krisis ini kita harus mengambil keputusan. Kita harus menentukan sesuatu. Kemudian, yang kedua, krisis akan memperlihatkan kita siapa kita sebenarnya. Pada krisis ini kita akan terbuka. Apakah kita seorang pribadi, pemimpin yang mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit? Apakah kita ada seorang pribadi yang cuman single fighter, jalan sendiri? Ataukah kita seorang pribadi, seorang pemimpin yang memiliki tim yang akan jauh lebih kuat? Yang ketiga, krisis akan menguji apa yang telah kita kerjakan. Krisis akan menguji apa pekerjaan yang sedang kita lakukan pada hari-hari ini. Perubahan akan terjadi terus-menerus dari masa ke masa. Itu sebabnya sebagai seorang pemimpin, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang dinamis. Kita harus dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam istilah leadership, dikenal istilah leader shifting. Leader shifting adalah bagaimana kita bertindak. Leader shifting adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap situasi yang sedang terjadi. Itu sebabnya kita perlu menjadi pribadi-pribadi ataupun pemimpin yang dinamis, yang dapat bereaksi, yang dapat beradaptasi pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan pada masa-masa krisis ini? Kalau kita lakukan dengan baik, saya yakin akan membantu kita dapat melewatinya dan akan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita dan juga bagi orang yang lain. Sebagai seorang pengusaha, tentu pemikiran saya dipengaruhi oleh apa kegiatan dan profesi saya. Apa yang bisa kita lakukan pada masa-masa krisis ini? Yang pertama adalah kita perlu memahami konteks, understanding konteks. Dan ini tentu tidak mudah. Tidak mudah bagi kita untuk dapat mengerti apa yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi kita harus memiliki pemahaman secara komprehensif, kontekstual tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini. Ada 3 perkataan yang akan saya gunakan dalam mendalami tentang hal mengerti konteks. Yang pertama adalah awareness ataupun kesadaran kita. Pada saat-saat ini kita harus sadar, kita harus menerima realitas bahwa kita sedang menghadapi masalah. Kita harus mengakuinya. Tidak boleh kita seolah-olah kita tidak mengakuinya ataupun tidak merasakannya. Pertama, kita harus mengakui, kita harus sadar bahwa kita sedang mengalami masalah. Sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Dan kemudian kita juga bisa melakukan apa yang dapat kita lakukan. Sebagai seorang pribadi ataupun pemimpin yang kontekstual, kita harus memiliki kemampuan untuk melihat gambar yang lebih besar daripada apa yang sedang terjadi, kemudian kita integrasikan untuk menjadi apa yang akan kita lakukan untuk menghadapinya. Jadi yang pertama, kita perlu memiliki pengertian tentang apa yang sedang terjadi tanpa harus kehilangan apa tujuan kita sebelum krisis ini terjadi. Yang kedua yang dapat kita lakukan, kita harus mempertahankan
nilai-nilai yang baik yang ada dalam diri kita. Tentu sebagai anak Tuhan, nilai-nilai kita adalah keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang membantu untuk kita dapat melakukan dalam setiap hal, dalam setiap masa, tetap memegang nilai-nilai yang baik. Kemarin saya melihat seorang teman saya memposting bahwa ada seorang bapak, karena tidak ada beras, dia harus mencuri. Kemudian dia dihakimi oleh masa. Dalam masa-masa krisis ini, kita harus mempertahankan nilai-nilai yang baik yang kita miliki. Value, nilai adalah sesuatu yang kita anggap mahal, yang akan kita pertahankan apapun yang menjadi resikonya. Yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan dan menggunakan teknologi sebanyak-banyaknya. Dalam masa ini, banyak keterbatasan yang membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ada teknologi yang dapat membantu kita mengatasi masalah-masalah kita. Mungkin banyak yang belum pernah mengerjakannya, sama seperti saya. Tapi kalau kita punya tim, ada banyak anak-anak muda yang dapat membantu kita, sehingga kami dari perusahaan juga masih dapat berkomunikasi, masih dapat menjalankan usaha-usaha kami dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita harus memanfaatkan dan menggunakan teknologi sebaik-baiknya pada masa-masa sulit ini. Yang keempat, kita harus berempati kepada kemanusiaan. Kita sebagai pengusaha pada masa sulit ini, setelah beberapa minggu saya ada di rumah, saya kemudian memutuskan saya tidak akan memusingkan ataupun saya tidak akan menghabiskan waktu saya hanya untuk memikirkan apa yang terjadi dengan perusahaan. Saya memutuskan saya harus berempati pada kemanusiaan, saya harus melakukan sesuatu untuk kemanusiaan. Apa yang saya lakukan? Saya cek semua keluarga saya, abang dan adik-adik saya, baik dari saya maupun dari istri saya. Saya pastikan mereka untuk tidak terdampak oleh krisis ini dengan memberikan tambahan bulanan yang akan membantu mereka. Kemudian saya juga cek saudara-saudara yang lain. Kita sediakan beras ataupun bantuan yang lain. Kemudian kepada hamba-hamba Tuhan. Dan yang terakhir adalah kami mengimport 2.000 APD dan 2.000 masker N95 yang akan kami donasikan ke 11 rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pada masa-masa sulit ini, kita harus menunjukkan empati kita kepada kemanusiaan. Apa yang kita yakini, kasih yang kita miliki dari Tuhan, waktunya bagi kita untuk kita lakukan, kita kerjakan, supaya boleh dinikmati oleh banyak orang. Yang kelima, kita harus fokus pada hal-hal yang membangun. Pada masa krisis tentu akan banyak yang hancur, yang rusak. Bisnis yang sedang kita bangun akan terhempas. Hal-hal yang lain akan terdampak. Tapi kita harus fokus kepada hal-hal yang akan dapat membangun kita. Apa yang ingin saya simpulkan pada hari ini? Sebagai pribadi, sebagai seorang pengusaha, saya teringat apa yang dilakukan dalam kisah-kisah di Alkitab. Yusuf, pada waktu dia Perdana Menteri, pada masa itu sedang mengalami kelaparan yang begitu besar. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia memberi, mengeluarkan isi-isi gudangnya untuk memberkati orang. Yang kedua, janda Sarpat. Pada masa yang susah, pada masa yang sulit, apa yang dilakukan janda Sarpat? Memberi. Dan saya kira ini sangat relevan pada kita. Karena Tuhan berkata,
Orang yang menabur kebaikan akan menuai banyak hal. Jadi saya mendorong kepada kita semua pada masa-masa yang sulit ini, mari kita memberi. Karena prinsip yang tidak pernah berhenti sampai bumi ini berakhir adalah kalau kita menabur, kita akan menuai. Dalam masa sulit, yang paling besar, kemungkinan yang paling besar yang dapat kita lakukan adalah kita mendapat kesempatan untuk menabur. Marilah kita menabur dalam bidang apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini kira-kira pandangan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, terima kasih, Cawir. Pemaparan yang sangat baik. Kita harus mengerti konteks, kemudian kita juga harus punya 3A tadi kalau saya simpulkan, awareness, antisipasi, agility, dan kita berempati, dan punchline yang terakhir adalah fokus pada hal yang membangun. Dan cukup surprise kalau ini dikatakan oleh pengusaha atau entrepreneur dalam masa krisis harus menabur, ya Pak. Tapi nanti kita akan elaborasi lagi, kita tanyakan, karena mungkin pertanyaan sederhana. Ini uang masuk tidak ada, apa yang mau ditabur kan? Mungkin kira-kira begitu, tapi nanti kita akan elaborasi. Yang kedua, kita akan mendengar dari narasumber yang kedua, seorang praktisi keuangan, Bapak Sulaiman Tarigan dari Tangerang. Silakan, Pak. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Dengan hormat kepada para hamba Tuhan, para senior, rekan-rekan, dan teman-teman semuanya. Saya berbicara bukan karena merasa lebih tahu, memiliki kapasitas yang lebih, bukan didasari dasar itu, tapi atau lebih lagi dengan semangat mengajari, tidak sama sekali. Saya berbicara dengan semangat untuk berbagi, saling mendukung dalam kita melewati masa-masa sulit ini. Kita mendukung para tenaga medis, biarlah kita berdoa buat mereka terus, sekiranya Tuhan melindungi, memberkati, sehingga mereka melayani dengan sukacita, dan juga kepada para pasien yang terinfeksi, sembuh, kembali pulang, berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. COVID-19 sudah merupakan pandemik. Ketika pemerintah Indonesia menginformasikan bahwa sudah ada masyarakat yang terinfeksi, bagaimana respon masyarakat? Pelaku ekonomi menjadi gelisah, cemas, dan akhirnya panik. Masyarakat memborong barang-barang, terutama sembako, sehingga ludes di supermarket, di minimarket, di market-market yang lain. Banyak yang antri dengan begitu banyak atau troli yang menggunung. Tapi negara maju juga kita tahu ternyata melakukan hal yang sama terjadi. Pemerintah mengatur social distancing, physical distancing, dan menerapkan PSBB. Dalam hal ini saya akan berbicara lebih kepada hal ekonomi dan keuangan. Ekonomi terguncang hebat. Sektor pariwisata turun drastis. Penerbangan, hotel, restoran, hiburan, UMKM, yang akhirnya semua berujung pada pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Sektor industri, otomotif, korporasi, consumer good, retail, sama saja. China sebagai negara pengekspor bahan baku terbesar selain Amerika dan Eropa. Kesulitan karena mereka juga terdampak oleh COVID wabah ini. Mereka tidak bisa melakukan ekspor, bahan baku menjadi terganggu, supply chain terganggu, sehingga sulit didapat, barang-barang naik. Produksi akhirnya para pengimpor yang mengimpor barang-barang dari luar tidak bisa melakukan produksi. Jam kerja dirubah, disesuaikan, produksi turun, barang tidak ada, permintaan tinggi, harga naik. Ekspor migas, non-migas, juga mengalami hal yang sama, karet, CPO, batu bara, semua masyarakat yang bekerja di dalam bidang atau di sektor ini mengalami pendapatan yang menurun. Pelaku sektor keuangan merasa cemas, vaksin belum ketemu dan belum tahu kapan akan berakhir. Pengangguran meningkat,
dan diperkirakan mencapai jutaan orang, khusus untuk Indonesia saja. Pendapatan pemerintah dari pajak, bea masuk, cukai, PNBP, dan lain-lain juga mengalami penurunan yang cukup berarti. Nilai tukar turun dari 14.000 ke 15.000, pernah sampai 16 ribuan. Kerugian dari dampak ini diperkirakan di sektor pariwisata. Apindo merilis satu pernyataan bahwa ada 1,5 juta US dollar atau sekitar 22,5 triliun dalam kurs 15.000. Asosiasi Angkutan Udara juga mengatakan mengalami potensi kerugian 304 US dollar atau sekitar 470 triliun, hampir mencapai sekitar 80%. Dana Moneter Internasional IMF mengestimasi kerugian mencapai 9 triliun atau sekitar 135.000 triliun rupiah dan memprediksi ekonomi akan mengalami resesi secara global. Non-performing loan, kredit macet akan meningkat. Potensi sengketa hukum juga kemungkinan akan terjadi karena kontrak-kontrak yang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana kita harus meresponi ini? Saya mengilustrasikannya dalam 3 kelompok orang yang memberikan respon atas situasi yang terjadi sekarang ini. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang saya umpamakan sedang berenang di dalam kolam air dingin dan nyaman. Kelompok pertama memberikan respon. Mereka berenang, tiba-tiba ada air panas yang masuk. Air panas ini masuk secara tiba-tiba dan mengagetkan banyak orang. Apa yang mereka responkan? Mereka ada yang cuma teriak-teriak, ngomong sana-sini, buat pernyataan-pernyataan di medsos yang menyesatkan atau tidak bertanggung jawab, kritik tanpa solusi. Banyak juga yang kita tahu transaksi dilakukan secara tanpa beretika, tanpa ada rasa simpati atau prihatin dengan situasi. Spekulan juga mengambil peran. Tapi mereka lupa bahwa akhirnya mereka juga akan menjadi korban karena airnya semakin panas masuk ke dalam kolam. Dan yang kedua adalah respon kelompok orang yang berenang di kolam yang sama, merasakan air panas karena masuk. Tapi mereka merasakan bahwa ini air masih oke karena cuma menjadi hangat-hangat kuku. Dan ini yang terjadi ketika itu. Ketika di Cina, virus sudah merebak begitu cepat, negara lain mengatakan, oh itu masalah mereka. Mereka cukup pengalaman dengan itu. Mereka telah mengalami SARS dan mereka cukup mampu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan akhirnya ketika melanda bagian-bagian tentu seperti Eropa, Amerika, mereka juga menjadi korban. Dan kelompok yang ketiga adalah respon. Tapi kelompok yang ketiga ini, saya mempersilakan semua membuat kesimpulan, membuat definisi di akhir daripada bincang-bincang kita kali ini. Krisis ini adalah krisis di bidang kesehatan, tapi dampaknya pada bidang ekonomi sangat masif dan kompleks. Sehingga dalam membuat keputusan pun sering menjadi dilema. Krisis keuangan Asia tahun 2018, krisis keuangan global tahun 2008 berdampak sangat besar, tapi lebih kepada sisi penerimaan atau pendapatan. Tapi dampak krisis keuangan kali ini itu berdampak tidak hanya pada sisi pendapatan, tapi juga pada sisi pengeluaran. Dampak ini memberikan dampak yang luar biasa dan kompleks dan menimbulkan lubang yang besar pada sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Pemerintah melakukan respon, membuat kebijakan non-fiskal dan fiskal. Relaksasi pajak 22,85 triliun. Lalu dilanjutkan lagi 405 triliun untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan membantu industri, serta restrukturisasi perekonomian. Otoritas moneter mengatur suku bunga, menjaga nilai tukar agar tidak terkoreksi lebih dalam. Negara-negara lain juga menyediakan dana. Amerika itu 2,2 triliun, Australia 10,7 miliar, Inggris 4,435 miliar US dollar dan seterusnya.
negara tetangga kita juga, Singapura sama. Pasar saham global panik. Sebagai perbandingan, pada krisis tahun 2008, selama 16 bulan, pasar tergerus 53,7%. Tapi pada krisis kali ini, dalam waktu kurang lebih 1 bulan, 12,9% sudah tergerus. Secara global, pasar saham di Amerika, Eropa, dan Asia secara global telah tergerus sekitar 20-35%, bahkan ada yang 40%. Kecepatan pasar membuat investor menunggu, wait and see, karena khawatir investasi lambat sehingga pertumbuhan melambat. Memang ada sektor usaha yang dalam keadaan ini mungkin bisa mendiversifikasi usahanya mereka. Seperti tekstil, mereka membuat masker, membuat APD. Sektor kimia farmasi, mereka membuat obat-obatan, mendapat order yang lebih banyak, juga berbagai kebutuhan kesehatan. Industri makanan dan minuman, termasuk logistik dan delivery, tapi sifatnya terbatas dan sementara saja. Bagaimana dengan keuangan masyarakat? Wabah ini membuat penghasilan masyarakat, seperti yang saya jelaskan, menurun. Aktivitas ekonomi menjadi terbatas, social distancing diberlakukan, karena penghasilan turun, daya beli turun. Begitu berdampak terus satu dengan yang lain. Dalam keuangan ada neraca, laba rugi, laporan modal, dan cash flow. Di dalam masa seperti ini, ada satu yang harus diprioritaskan, yaitu cash flow. Pengeluaran dan pemasukan harus menjadi prioritas agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Ada 3 bentuk cash flow. Yang pertama ini adalah yang baik dan ini cukup bisa bertahan. Ini sama dengan 5 gadis bijaksana yang menyediakan minyak sebagai persediaan agar pelitanya tetap bisa menyala. Ini sangat baik. Artinya memang di dalam ekonomi pendapatan itu akan dibelanjakan sebagai pengeluaran, lalu dibuat sebagai jaga-jaga itu saving, dan kalau ada setelah itu baru melakukan investasi. Ini adalah sejalan dengan firman Tuhan. Atau setidak-tidaknya pemasukan sama dengan pengeluaran. Cash flow yang seperti ini relatif bertahan dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Tapi yang ketiga adalah di mana cash flow-nya pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Ini yang menjadi persoalan. Kan menjadi kendala di dalam operasional. Begitu juga dalam keluarga. Ya, saya kira demikian juga di dalam keuangan gereja. Pada cash flow yang pemasukannya lebih kecil, artinya lebih besar pasak daripada tiang. Kondisi ini harus dibicarakan dengan satu pemahaman bahwa cash flow sedang bermasalah, bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pendarahan ini harus segera dihentikan, kalau tidak akan mengakibatkan kematian atau kebangkrutan. Apa yang dilakukan dalam masa ini dengan keterbatasan, mungkin yang sangat mungkin, yang bisa kita atur dalam kendali kita, adalah seperti di dalam Kisah Para Rasul 27, itu adalah kisah bagaimana Rasul Paulus berlayar menuju Roma dengan para tawanan. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Yang pertama, mereka membuang muatan. Apa yang harus dibuang? Ya, kalau memang kita semua pasti tahu, setiap orang keuangan dia pasti tahu, sudah ada persentase-persentase. Mana yang tidak perlu. Kalau di rumah tangga mungkin sesudah kebutuhan primer, mungkin yang sebenarnya bisa dikurangin. Mungkin hal-hal yang tidak penting, yang tidak berhubungan langsung, kebiasaan belanja yang tidak produktif, harus segera dibuang. Yang kedua, mereka melakukan membuang alat-alat kapal. Ini adalah hal yang sangat berhubungan dengan operasional keuangan, perusahaan, tangga,
mungkin gereja juga. Ya, ada yang tidak mungkin berhubungan langsung. Tapi berhubungan langsung di dalam operasional. Semua kita harus merinci dan memang harus dibuang. Pertanyaannya, kenapa ini harus dibuang? Bukankah ini barang-barang yang perlu? Bukankah ini orang-orang yang penting? Ini salah mereka? Tidak sama sekali. Tapi di dalam situasi agar kapal bisa berlabuh sampai sandar di tepi pantai, ini harus dilakukan. Tidak ada yang personal, tapi semuanya memang harus melakukan itu. Untuk bisa mencapai satu keseimbangan di mana pemasukan sama dengan pengeluaran. Yang ketiga adalah memotong tali sekoci. Memotong tali sekoci ini bagaimana orang berpikir bahwa kalau seandainya pengeluaran ini saya tutup dengan pinjaman. Mungkin pemerintah melakukan yang sama, mereka melakukan hutang. Tapi saya tidak berbicara lebih jauh tentang itu, tapi di dalam konteks ini tidaklah bijak untuk mencari atau menutupi pengeluaran dengan mencari hutang yang baru. Ini sama dengan gali lubang, tutup lubang. Yang paling bijak menurut saya, potong tali sekoci. Kita harus mengutamakan yang penting. Mungkin ada rumah tangga atau kita yang memiliki kredit, harus membayar bunga, harus menjadi prioritas. Kalau tidak, segera menemui para kreditur, meminta atau bernegosiasi, meminta keringanan, perpanjangan jangka waktu kredit, atau penundaan pembayaran, demi keberlanjutan mencapai keseimbangan. Dalam konteks gereja, mungkin sewa gedung. Saya kira kita sudah mengalami juga gereja secara online. Mungkin ini bisa menjadi perenungan bersama. Virtual reality church juga sudah ada sampai saat ini. Kiranya bisa dipertimbangkan. Saya tidak mengatakan tidak ada kelemahan. Mungkin ada yang harus disempurnakan. Mungkin saya tidak mengatakan tidak perlu gedung. Tapi mungkin dalam konteks biaya, biarlah ini menjadi perenungan. Apa yang dapat kita pelajarin dari situasi ini? Seperti yang tadi Pak Cawer katakan, memang wabah ini memaksa kita berubah. Wabah membuat kegagapan di semua orang, semua pihak, sehingga berubah menjadi satu keharusan. Bekerja dari rumah, beribadah secara online, cara berinteraksi, transaksi, delivery, social distancing, membuat kita harus berubah. Ini memang jadi satu tantangan bagi semua orang. Kalau tantangan ini kita sebut sebagai ujian, ujian kali ini memaksa kita harus belajar bersamaan, secara bersamaan. Kalau biasanya belajar dulu baru ujian, sekarang kita diuji dan belajar secara real time, dari waktu ke waktu, mengadakan perubahan dari waktu ke waktu, sampai kita bisa melewati. Yang kedua adalah manusia ternyata memang sangat rapuh. Krisis semakin parah, karena sampai saat ini vaksin belum ada. Orang yang terinfeksi kita lihat, ada presiden, wakil presiden, perdana menteri, pangeran, olahragawan, artis, hamba Tuhan, menteri, masyarakat, yang maju secara di bidang kesehatan, apapun yang tidak, sama saja, tanpa pandang bulu. Dalam Ya, sepertinya mungkin ada masalah dengan koneksi. Nanti host tolong dibantu berkomunikasi dengan Leo, kita bisa sambung. Tapi kita mendapat pelajaran yang sangat banyak, sangat baik. Saya rasa nanti ada waktu untuk kita lagi mengelaborasi. Mungkin sepertinya sudah bergabung, sudah bisa muncul lagi Pak Sulaiman. Ya, nanti kita akan elaborasi lagi di sesi tanya jawab kalau belum bisa. Oke, saya pribadi
mencatat sangat banyak, belajar sangat banyak. Pak Sulaiman menjelaskan secara rinci bagaimana view ekonomi secara global, kemudian dirinci sampai ke pribadi, personal, sangat baik. Saya catat begitu banyak wisdom. Kalau saya rasa disampaikan tadi ada 3 jenis cash flow. Sekarang cash flow yang ketiga yang sekarang jadi pertanyaan banyak orang. Ketika pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, apa yang harus dilakukan? Dilakukan tadi katakan harus buang barang, potong tali sekoci, dan lain sebagainya. Sangat menarik, nanti kita bisa diskusikan. Kita sampai pada narasumber yang ketiga, Pastor Naloidia, seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, melayani, menggembalakan jemaat Punjau Sudut Pandang dari hamba Tuhan. Saya berikan kesempatan, silakan Pastor Nala. Saya terima kasih untuk iColsi untuk boleh memberikan waktu dan kesempatan ini. Terima kasih juga untuk para narasumber semuanya. Pada saat ini saya mau membagikan dari sisi hamba Tuhan dalam menghadapi gereja kita dalam menghadapi krisis COVID ini. Ya, jadi saya mau share dengan satu judul yaitu Change by Force. Ya, sebuah perubahan yang terjadi karena tekanan, sebuah perubahan yang terjadi karena kita ini dipaksa berubah. Change by force. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sudah mengenal, tapi banyak yang belum tahu. Yang nama saya Nala Widya, saya adalah Global Senior Pastor dari Gereja El Shaddai Creative Community Church ya di Bandung, Jakarta, dan Sydney. Dan hari ini juga saya masih menjadi Ketua Umum Sinode Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Jadi sebagai gembala senior dan juga sebagai Ketua Umum Sinode ada banyak hal yang saya harus pikirkan mengenai gereja di masa krisis ini. Ya, puji Tuhan karena latar belakang saya ini dulu atlet balap sepeda. Ya, saya atlet balap sepeda dan saya di tim nasional dari tahun 83 sampai tahun 87. Tahun 1984 saya lahir baru, saya terima Yesus di sebuah kebaktian kebangunan rohani khusus atlet pada waktu itu karena sebuah kecelakaan yang cukup hebat yang merobek pipi saya dan dijahit 13 jahitan, jadi ini luka akibat kecelakaan. Dan sejak dari tim nasional dan akhirnya saya berhenti total tahun 1992, saya berhenti tahun 87 dari timnas karena saya kuliah di ITB jurusan desain industri dan akhirnya saya total tahun 1992. Tetapi dari tahun 2000 sampai hari ini, selama 20 tahun saya tetap menjadi pengurus di KONI, ya, di KONI Jawa Barat, di cabang olahraga balap sepeda. Jadi selama 20 tahun jadi pengurus, sebagai mantan atlet, saya terbiasa dengan 3 hal ini. Ya, yang pertama adalah kompetisi. Mau tidak mau atlet dan juga pengurus itu harus ngerti dan hidup kita ini selalu di dalam yang namanya kompetisi. Ya, kita harus tahu kompetitornya apa dan situasi apa yang kita hadapi dalam pertandingan. Kemudian yang kedua, saya harus akrab dengan kata yang namanya teamwork. Teamwork, kita nggak bisa kerja sendirian, kita perlu orang lain, kita perlu orang-orang yang mendukung, mensupport kita. Dan yang ketiga adalah manajemen. Kita terbiasa, bahkan saya menjadi manajer untuk tim yang berangkat dan lain-lain semuanya. Jadi ada kompetisi, teamwork, and management. Tiga hal yang selalu ada dalam hidup saya sebagai mantan atlet ya maupun sebagai pengurus atlet di KONI Jawa Barat. Nah, dalam hidup kita di gereja hari ini di tengah-tengah krisis, ini semua terdampak ya. Tapi ada satu ayat firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Dan firman Tuhan ini menjadi penguat bahkan acuan buat saya untuk melihat gimana nih di tengah krisis ini. Pengkhotbah 1 ayat 4 ayatnya berkata, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Ya, firman Tuhan bilang keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tapi buminya tetap ada. Kita harus sadar bahwa meskipun sekarang kita lagi krisis COVID-19, bukan berarti buminya hilang. Buminya tetap ada. Lalu apa yang harus berganti? Keturunan yang satu datang, keturunan yang satu pergi. Nah, jadi paling tidak hari ini ada tiga hal yang harus berubah dalam gereja Tuhan dalam menghadapi krisis ini. Ya, dan ini saya share dari apa yang kami alami ya sejak pemerintah memberlakukan
social distancing, ya kemudian dan besok ini untuk Bandung khususnya ada PSBB, ya dan jadi ada yang harus berubah 3 hal. Yang pertama adalah culture change, ya bahwa ada budaya yang harus berubah, kita terbiasa bertemu, ibadah, bersekutu, bertemu muka dengan muka, berjabat tangan, berpelukan. Tetapi hari ini semua ibadah harus online service. Wow, long distance relationship itu memang cukup punya tantangan sendiri ya. Bahkan banyak anak muda, jangankan anak muda di luar, anak saya juga kalau LDR long distance relationship gagal. Ya dia kuliah di Jerman, pacarnya di Bandung ya putus ya karena memang long distance relationship itu sulit. Tapi ini harus mengubah culture kita. Kita dulu kalau ibadah mau tidak mau terdisiplin dengan sendirinya. Oh oke, Minggu 8.30 kita udah ada di gereja. Ya, sekarang enggak. Sekarang kita harus mendisiplin diri sendiri. Ya online service. Gereja dibatasi 4 dinding. Orang sekali masuk pintu nanti keluar lagi dari pintu yang sama. Di online service, wah, enggak. Mereka bisa datang, duduk, baru lihat sebentar, jelek, matiin, pindah, keluar. Kalau orang masuk gereja, jelek, bagus, dia duduk di situ sampai ibadah, amin. Online service nggak bisa paksa orang untuk duduk dan ikuti terus sampai habis. Jadi ada kultur yang harus berubah. Ya, online service. Ada Zoom meeting sekarang harus pakai Zoom. Ya, biasa kita meeting staff bisa ketemu muka dengan muka, bisa lama. Sekarang Zoom meeting tuh harus benar-benar mau ngomong apa yang harus dibahas. Oke, kalau udah nggak ada, ya udah. Kenapa? Kalau kita berlama-lama duduk begitu. Kalau meeting staff ya kita bisa ketemu lama. Ya yang paling habis lebih banyak kopinya berapa cangkir. Kalau sekarang Zoom meeting, apalagi nih? Nggak bisa begitu karena ini kuota jalan terus. Yang rumahnya nggak ada wifi yang harus diikuti dari handphone, kuotanya jalan terus. Itu biaya lagi. Wow. Sedangkan tadi Pak Sulaiman bilang ada hal-hal yang harus kita cut. Ya. Termasuk hari ini kuota tuh udah mulai jadi komoditi. Lalu mau tidak mau harus membiasakan diri dengan Instagram Live. Karena kita buat dari situ. Ya kita buat program-programnya dari situ dengan Instagram Live. Saya harus diajarin lagi, harus belajar lagi. Gimana dalam semua perubahan ini? Mungkin ada secara teologisnya gimana? Ya puji Tuhan, pembimbing saya, mentor saya, Pastor Konghi selalu katakan sama saya, the word is sacred. Ya, firman Tuhan itu sacred. Ya, tapi the method is not. Jadi yang kudus, yang suci, yang nggak boleh berubah itu firman Tuhan. Metodenya boleh berubah. Oke, kalau sekarang kita nggak bisa ibadah, oke online. Kita nggak bisa doain dari jauh, oke. Kita doain dari jauh, kita tumpang tangan dari sini ya. Saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja. Nah jadi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Ya. Jadi pada tim yang bertugas saya bersyukur karena memang ini ditangani oleh generasi berikut. Pada semua production team saya selalu bilang, iya saya ingat di zaman saya kecil. Saya kecil dulu, TV itu cuma satu. Cuma ada satu TV. Ya, yaitu TV pemerintah. Televisi pemerintah, TVRI. Nah, begitu di tahun 80-an lahir TV swasta. Mau tidak mau, kita harus berubah. Sama. Saya bilang sama production team, sama tim pastoral, kita nggak bisa nih mengandalkan komitmen jemaat aja. Jemaat, ya komit ya, 8.30 sama jam 11 kita ibadah. Oh, sekarang komitmen mereka itu ada remote control di tangan. Ya. Aduh, nih khotbahnya jelek, aduh pujiannya fals semua. Tinggal klik, pindah itu. Pindah. Jadi mau tidak mau kita harus belajar untuk memberikan impresi yang baik. Ya, memang mau tidak mau atmosfer yang membangun. So, kalau enggak, wah, kita nggak bisa bilang, setia ya ikut ibadah. Nggak bisa. TV ini, sekarang online ini udah kayak TV. Pindahin aja. Nggak suka ini, pindah. Wah, ini apa sih khotbahnya nggak ngerti nih, muter-muter, pindah. Gitu. Jadi, saya belajar bagaimana bisa menyampaikan sesuatu bahkan kurang dari 30 menit, 25 menit sampaikan. Kenapa? Karena duduk di rumah beda sama duduk di gereja.
Duduk di rumah, anjing menggonggong, anak minta Indomie, wah bel pintu berbunyi, telepon berdering, itu duduk di rumah. Di gereja semua silent, semua fokus 40 menit dengar khotbah bisa, tapi di rumah nggak bisa. Ada culture change. Ya, sebagai hamba Tuhan itu saya harus mengubah banyak hal di dalam diri saya, di dalam persiapan dan lain-lain. Oke. Nah, itu yang pertama. Secara gereja kita berubah secara budaya, culture-nya. Ya, ada perubahan. Jadi sesudah krisis ini berakhir gimana? Kita online terus? Enggak. Kita akan kembali berjalan seperti gereja congregation sebelumnya, ya gereja bersekutu bersama lagi. Tapi online ini kemungkinan kita nggak akan putus. Jadi memang terus ada program-program online yang akan kita jalankan. Kenapa? Karena ternyata online menjangkau lebih banyak lagi orang. Kalau kita nih home cell kita nih biasanya satu area, sekarang area yang jauh bisa ikut di situ. Bahkan yang luar negeri bisa ikut di situ. Itulah hebatnya home cell dengan Zoom. Ya, itulah hebatnya online service. Dari luar negeri mereka ikut. Puji Tuhan. Nah, cara persembahan. Ya, sekarang persembahannya online. Mau tidak mau, kita harus udah siap semua. Udah siap dengan QR code, udah siap dengan internet banking, udah siap dengan semua sehingga mereka dari rumah bisa transfer. Ya, karena mereka nggak bisa mereka nggak bisa berikan persembahan fisik. Jadi ada kultur yang berubah dan kita harus tidak mau menerima perubahan kultur ini. Ya, kultur yang berubah. Ya lucu juga kalau dulu orang berikan persembahan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Sekarang kalau semua memberi persembahan, ya tangan kanan memberi, bank tahu karena namanya tercatat. Nanti laporan persembahannya semua pasti ada namanya. Jadi nggak bisa kayak kalau dulu taruh di amplop tulisannya NN, no name. Sekarang nggak bisa karena transfer. Nah, ini kultur yang berubah jadinya. Ada kultur yang berubah. Oke. Nah, mari kita lihat hal yang kedua yang berubah. Dipaksa berubah. Yang kedua adalah generation change. Ya. Di dalam kepemimpinan gereja, mau tidak mau ada generation change. Ya. Generation change. Apa yang berubah? Generation change ini yang berubah karena untuk menjalankan semuanya ini harus ada millennials dan Gen Z yang bekerja. Terus terang saya nggak ngerti untuk setup ini semua bagaimana. Saya umur 53 sekarang. Ini bukan mainan generasi saya. Gadget itu bukan mainan generasi saya. Tetapi buat para millennials dan para generasi Z ini, wah, ini ruang lingkup mereka. Ini mainan mereka hari ini. So, jadi sekarang kita yang diatur sama mereka. Kita yang mereka atur. Gini ya, Kak. Ini harus buat gini. Pastor, ini jangan gini. Kak, ini masuk yang ke sini. Kak, ini kita harus pakai ini. Tolong ya, ini harus gini-gini. Mereka lebih ngerti dari kita. Jadi mau tidak mau mereka yang take over banyak program kita. Lalu bilang, ini programnya kita udah buat survei yang ini membosankan. Ini lebih bagus kita ganti dengan ini. Generasi millennials dan generasi Z ini, mereka yang pegang peranan. Di dunia online dan dunia gadget ini, mereka yang pegang peranan. Generasi saya menjadi pengayom, memberikan arahan dan mengawasi selama semua berjalan dengan sesuai firman Tuhan, it's okay. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, ini ada perubahan generasi. Perubahan generasi. Jadi saya harus lihat kerjaan mereka dan saya bisa kasih masukan. Kalau yang ini bisa nggak? Oh itu nggak bisa Kak, karena ini harusnya begini. Oh oke. Mereka jauh lebih mengerti di dunia gadget dan dunia digital hari ini. Ya. Oke. Nah itu perubahan yang kedua. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan generasi, ya saya bersyukurnya puji Tuhan dari dulu tahun 92 Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan udah cuma bilang satu, urus anak muda. Hari ini yang saya urus udah nggak muda lagi. Tapi kita terus fokus lahirkan anak muda yang baru, pemimpin muda yang baru. Sehingga ketika krisis ini tiba, sekarang anak-anak muda ini yang muncul. Anak-anak muda ini yang handle Zoom meeting, anak-anak muda ini yang atur semua setup-nya gimana. Anak-anak muda ini yang ada di tim IT, anak-anak muda ini yang ada di tim production team dan creative team. Oke, puji Tuhan. Jadi, mau tidak mau krisis ini sudah mengubah. Satu, culture udah berubah. Dua, generasi berubah. Nah, yang ketiga ini yang berubah adalah program change.
Yang ketiga, program change. Artinya program kita berubah. Kenapa program kita berubah? Ya karena kan sekarang online. Ya, biasa kita doa pagi sama-sama, ya. Doa pagi Sabtu pagi jam 6 pagi sama-sama doa pagi. Ya, puji Tuhan 150 orang bisa ikut. Hari ini kita gimana doa pagi? Oke, tetap powerhouse kita, doa pagi kita namanya powerhouse. Di mana? Instagram Live. Berapa yang ikut? Wow, minggu pertama 300, minggu kedua mulai stabil ya. Jadi ada 260, 250, lebih banyak daripada onsite. Ya, saya sampai pikir apakah berikutnya jadi doa pagi powerhouse nih kita mau onsite atau online nih. Ya, kayaknya jalan dua-duanya, onsite iya, online-nya juga tetap kita jalanin. Ya, jadi saya belajar lihat iya ya, programnya mesti berubah, doa paginya gimana caranya supaya orang di rumah terlibat. Ada hal-hal yang kita mesti sesuaikan. Me and my Bible, ya, selain home cell, karena ini orang di lockdown di rumah. 24 jam 7 hari di rumah. Waktu mereka banyak banget. Gimana pemahaman Alkitab dibuat online, Me and my Bible, dibuat lebih menarik, ya, daftar lewat Zoom, dan pesertanya banyak. Dan ini salah satu yang favorit, Me and my Bible. Jadi memang dirubah. Lalu ada night session. Night session itu apa sih? Obrolan lagi, kita ngobrol lagi. Gimana saya diwawancara firman Tuhan kemarin itu kan nyebut ini gini-gini. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa Kanala bikin gini. Jadi ngobrol. Ternyata peminatnya diminati oleh banyak orang. Ratingnya cukup tinggi. Lucu ya, kita jadi kayak stasiun TV untuk lihat acara mana yang ratingnya tinggi, acara mana yang ratingnya tinggi, mana nih program yang ratingnya tinggi. Ada bahkan karena anak kecil. Anak-anak kita ini udah terbiasa dengan game online. Nah, ketika mereka dengan game online ini, mereka main sama teman-temannya. Ya, mereka main sama temennya yang mereka kenal di gereja, di sekolah minggu, atau teman sekolah main game. Jadi akhirnya gereja juga bikin PUBG turnamen PUBG. Apa itu PUBG? Ya, PUBG itu ada turnamennya dibuat. Ya. Jadi tahu anak saya bilang, "Daddy, aku kalah." Kalah apa? ada PUBG, ya, turnamen PUBG. Ya, kenapa? Karena ini supaya anak-anak yang lagi lockdown di rumah main sehat sama semua teman-teman mereka di gereja. Ya, dibikinin turnamen PUBG-nya. Lalu kan ini juga krisis kena ke ekonomi ya. Lalu apa langkah kita untuk nolongin jemaat? Mereka tetap memberi persembahan, mereka tetap berjalan bersama kita. Terus langkah kita nolong jemaat gimana? Ada banyak jemaat juga yang punya bisnis. Nah, kita buatin programnya ECC Local Market. Ya, ECC, El Shaddai Creative Community Church, Local Market. Ya, lokalnya pakai K. Supaya apa? Anak desain yang kasih lihat. Supaya menarik aja, Kak. Supaya orang tersentak lokal, market, lokal. Jadi isinya apa? Semua jemaat yang punya usaha makanan, usaha rumah tangga, kan sekarang hari ini belanja ke toko aja repot. Beli sabun, beli apa. Jadi kebutuhan rumah tangga, sayur, daging mentah, bahan segar, semua bisa dipesan online. Siapa jemaat yang jualan? Kita buat listnya, daftar sejak 2 minggu lalu nih jalan. Dan ini luar biasa, berdampak. Sore-sore kita pengen ada mau beli makanan apa, kita tinggal lihat isi local market. Oh, malam ini kita makan ini aja. Oh, kita order ini aja. Dan ini menolong jemaat yang punya usaha dan mereka bisa jual secara online. Yang penting siapa ini jenisnya apa, makanan kah, kebutuhan kah, disinfektan kah, atau barang kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian kamu dari home cell mana? Ya, kamu dari home cell mana? Karena ini juga karena untuk membantu jemaat, mereka dari home cell mana? Masuk ECC local market. Jadi orang tinggal masuk satu gate aja, tinggal klik aja ECCchurch.online, mereka bisa masuk ke semua program ini. Jadi kita mengedukasi jemaat juga. Jemaat yang senior, ya senior tuh di gereja kita tuh 50 tahun ke atas, kita ajarin. Bu, ketik aja di browser, tinggal ECCchurch.online. Nanti di situ mau ibadah, mau doa pagi, mau apa, semua ada di situ. Dan kita tutorial mereka, kita ajar mereka, kita edukasi mereka. So, jadi mau tidak mau ini sebuah perubahan yang personally antara gini, ngadepin krisis ini antara saya, gimana ya, sama excited. Kenapa? Karena ada banyak mimpi-mimpi saya dulu, gereja harusnya gini,
Sekarang dipaksa terwujud. Dipaksa harus jalan begini. Puji Tuhan. Dari dulu saya pengen orang gimana ya, orang di luar negeri bisa nonton ibadah kita. Sekarang sih semua terwujud. Semua terjadi. Nah, jadi bagi semua rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun saudara berada, krisis ini adalah momen yang bagus buat kita juga mengembangkan dan belajar sesuatu lagi yang baru. Saya belajar lagi. Saya belajar lagi. Saya belajar lagi. Ya, saya belajar lagi. Ada satu buku yang saya juga harus belajar, yaitu buku kayak multi-site church, ya, multi-site. Gimana kalau gerejanya multi-site? Saya belajar lagi. Oh iya ya. Kalau multi-site itu begini ya, berarti kalau gerejanya di beberapa tempat begini ya. Nah, itu saya belajar lagi. Ya, pastor saya, mentor saya, my big brother, Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura, dia selalu bilang begini. If you stop learning, you stop leading. If you stop learning, you stop leading. Jadi momen krisis ini jadi banyak waktu nih. Nggak ketemu orang, kita kalau ketemu orang lewat WA atau telepon atau Zoom meeting. Tapi kita punya banyak waktu untuk belajar lagi. Ya. Enlarge our capacity, memperdalam lagi knowledge kita tentang sesuatu. Dan ini yang saya bisa share pagi hari ini. Saya yakin, percaya, kita semua belajar sesuatu lewat krisis yang terjadi ini. Dan ada perubahan yang juga terjadi. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua.